Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Seno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam program ini. Tidak terasa seri doa Bapa Kami ini sudah masuk seri yang ke-16 saudara. Tinggal beberapa seri lagi maka selesailah eksposisi mutiara dalam doa Bapa Kami ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengikuti seri-seri dari pertama sampai seri ke-15. Kalau Bapak Ibu ada yang terselip atau tidak mengikutinya, Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube kami, JKI The Way, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan seri-seri yang lewat sebelum seri ke-16 ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan kembali mengeksposisi kata dan kalimat dalam doa Bapa Kami ini. Saya selalu berkata, saya berani mengajarkan kepada saudara bahwa seri mutiara dalam doa Bapa Kami ini mengandung pengajaran kekristenan yang sejati. Bahkan saya pernah berkata dalam seri sebelumnya bahwa kalau saudara bisa memaknai sungguh seri doa Bapa Kami ini, pengajaran doa Bapa Kami yang Yesus berikan kepada kita, maka saya percaya Bapak Ibu akan menjadi seorang Kristen yang sejati. Mari saudara kita coba dalam beberapa menit ke depan ini siapkan hatimu. Kita coba mengeksposisi apa yang ada dalam kalimat doa Bapa Kami yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Masih dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat 12. Silakan dibaca. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya coba membagi apa yang Tuhan taruhkan di hati saya tentang kalimat ini, saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan Yesus mengajarkan ini. Kenapa dia berkata, kalau mau berdoa kepada Bapa, berdoalah, ampunilah kami akan kesalahan kami. Saya percaya Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya terus sadar akan keberadaan kita ini. Kita ini siapa? Tentu manusia, saudara. Manusia penuh dengan dosa, manusia penuh dengan kekilafan, manusia penuh dengan kesalahan, saudara. Bapak Ibu harus akui itu kita manusia yang punya banyak kelemahan di mata Tuhan. Maka ketika kita menyadari ini, mestinya Bapak Ibu mengerti kenapa Tuhan berkata, doalah kepada Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dengan pemahaman ketika kita sudah menyadari siapa kita, manusia fana ini, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekilafan, penuh dengan kesalahan. Saudara ketika berdoa sedemikian tadi, seperti yang Tuhan ajarkan, saudara sedang meminta pengampunan akan kebaikan Bapa turun atas kita. Supaya dosa kita diampuni oleh Bapa di surga. Nah saudara, coba kita mengeksposisi sebentar. Ya, kata kesalahan dalam kalimat di ayat 12 tadi. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah kata kesalahan di sini saudara, kalau kita telisik, kalau kita pelajari di bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani yang digunakan oleh Matius, kata kesalahan diambil dari kata Yunani opelemata.
Opeilemata, saudara, ini diambil dari kata dasar opeilo. Apa saudara? Opeilo. Kata opeilo ini saudara oleh LAI di Matius 6 ayat 12 diterjemahkan menjadi kata Indonesia kesalahan. Opeilemata punya kata dasar opeilo. Opeilo ini diterjemahkan Matius 6 ayat yang ke-12 tadi oleh LAI diterjemahkan menjadi kata kesalahan. Ini menarik juga untuk saya sampaikan kepada saudara. Kata opeilo di Alkitab Perjanjian Baru banyak digunakan, saudara. Tapi kebanyakan oleh LAI, opeilo ini, saudara, diterjemahkan menjadi kata kewajiban dalam bahasa Indonesia dan juga kata hutang dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan menjadi kata kesalahan, ya, kalau saya tidak salah ya. Itu hanya oleh LAI diterjemahkan di Matius 6 ayat ke-12 ini. Menjadi masalah, saudara. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak mendapatkan hubungan satu dengan lainnya. Di kesempatan yang banyak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata opeilo, opeilemata tadi diterjemahkan menjadi kata kesalahan di Matius 6 ayat 12. Tapi di banyak tempat lainnya di Alkitab Perjanjian Baru oleh LAI, lembaga yang sama ini, kata opeilemata atau opeilo kata dasar ini lebih banyak diterjemahkan menjadi kata Indonesia kewajiban atau hutang. Ya. Menarik, kenapa nggak di Matius 6 ayat 12 LAI menerjemahkannya menjadi kewajiban atau hutang aja? Jadi kalau konsisten begitu ya, maka Matius 6 ayat 12 ini kalimatnya, ampunilah kami akan kewajiban kami. Ampunilah kami akan hutang kami. Nah, kalau misalnya diterjemahkan sedemikian, kita bisa mengkaitkan, saudara, ya, dengan ayat-ayat lain di Alkitab kita yang bicara mengenai kewajiban, yang bicara mengenai hutang, saudara. Jauh lebih luas pemahaman orang yang berdoa Bapa kami dalam bahasa Indonesia akan semakin dalam, saudara. Ya. Nah, cuma di Matius 6 ayat 12 ini saja. Coba dibandingkan, yuk. Dibandingkan dengan Injil Sinopsis yang juga mencatat tentang doa Bapa kami, yakni di Lukas pasal yang ke-11. Coba kita buka Lukas pasal yang ke-11, saudara. Kita coba lihat, saudara, ya, di ayat yang ke-4 coba. Lukas pasal 11 ayat yang ke-4. Silahkan dibaca. Lukas pasal 11 ayat yang ke-4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita compare dengan Lukas pasal 11 dalam konteks yang sama tentang pengajaran doa Bapa kami, di Lukas diterjemahkan ampunilah kami akan dosa kami. Ya, dosa kami. Sedangkan di Matius pasal yang ke-6 ayat 12 yang kita sedang expose diterjemahkan menjadi kata kesalahan. Nah, saudara, saya sudah jelaskan tadi, opeilo yang menjadi kata dasar dari opeilemata itu banyak diterjemahkan oleh LAI menjadi kata Indonesia kewajiban atau hutang. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang di sini punya banyak kewajiban? Siapa di sini yang punya banyak hutang, saudara? Kalau Bapak Ibu jujur, menjawab dengan jujur dari isi hatimu yang paling dalam, ya, ini bukan ngomongin materi fisik semata, ya. Saudara dan saya pasti punya banyak kewajiban-kewajiban yang harus kau penuhi. Saudara dan saya juga kalau mengakui dengan jujur pasti punya hutang yang luar biasa besar. Mungkin bukan dalam bentuk materi, tapi hutang budi kepada orang lain. Dan kalau kita ngomongin hubungan antara manusia dengan Tuhannya, wah saudara, siapa manusia di dunia ini yang tidak berhutang kepada Allah yang menciptakannya? Nah saudara, coba kita buka, saudara. Ya, kita mau lebih dalam lagi Roma 8. Coba kita mau pelajari Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-12. Biarlah saudara benar-benar memahami ini. Apa kata Paulus soal hutang ini? Roma 8 ayat 12. Silahkan dibaca. Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging.
Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat-ayat di atas dari Roma 8 tadi, itu bicara mengenai hutang kepada Tuhan, ya, yang sudah berikan segala-galanya kepada kita. Paulus mengajarkan jemaat Kristen di gereja Roma, saudara, bahwa kita ini adalah manusia yang berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Allah. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada anak Allah, Yesus Kristus, saudara. Jadi kalau bicara mengenai ampunilah kami akan kewajiban, akan hutang-hutang kami, maka kita tuh memang orang yang punya banyak kewajiban yang harus kita selesaikan. Kita punya banyak hutang yang harus kita bayar. Terlebih dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara harus mengerjakan hal ini. Ya, saudara. Nah, sedangkan kata ampuni dalam Matius 6 ayat yang ke-12 tadi, saudara, itu menggunakan kata Yunani apes. Apa, saudara? Apes. Kata apes di sini diambil dari kata dasar, dikembangkan dari kata dasar apeiemi. Apiemi, saudara, ya. Apiemi ini secara harafiah berarti menyuruh pergi. Let it go, gitu. Membiarkan, meninggalkan, menghapuskan, dan juga bisa diterjemahkan dengan kata mengampuni. Saya ulangi lagi. Kata apes yang dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Elai menjadi kata ampuni tadi, diambil dari kata dasar apiemi. Apiemi ini secara harafiah bisa berarti menyuruh pergi, membiarkan, meninggalkan, menghapuskan, dan mengampuni. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika Tuhan Yesus mengajarkan orang percaya, muridnya, kalau berdoa kepada Allah, berdoalah Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, saudara. Kita sedang berdoa kepada Bapa untuk menghapuskan semua kewajiban kita. Kita sedang berdoa kepada Bapa untuk menghapuskan semua hutang-hutang kita. Kita sedang berdoa memohon kepada Bapa untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Nah, itu kalau diterjemahkan secara literal, saudara. Kita bisa berdoa, Bapa, hapuskanlah semua kewajibanku. Hapuskanlah semua hutangku. Hapuskanlah semua dosaku. Wah, ini kalau kita kembangkan, saudara, ya. Mengingat ketika Tuhan mengajar ini, dia mengajar kepada murid-muridnya yang saat itu belum banyak dari macam suku bangsa. Masih fokus pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebelum Kristen adalah orang-orang yang penganut agama Judaism. Judaism adalah agama penyembahan kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang menjadikan hukum Taurat menjadi hukum tertinggi mereka. Law mereka, aturan mereka. Wah, di hukum Taurat itu ada 614 hukum Taurat. Peraturan-peraturan yang harus dikerjakan secara harafiah, literal oleh orang-orang Yahudi. Itu menjadi kewajiban. Dikerjakan semuanya harus. Sudah dikerjakan semuanya, ya. Hanya satu saja misalnya tidak dikerjakan, kata firman Tuhan, maka yang satu yang tidak dikerjakan itu membatalkan semua yang sudah dikerjakannya. Wah, kewajiban orang-orang Yahudi sangat banyak. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang Kristen baru yang punya latar belakang agama Yahudi ini, yang menyadari bahwa kewajiban hukum Taurat itu begitu banyaknya, memberatkan mereka, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau berdoa kepada Bapa, doalah, Bapa, ampunilah atau hapuskanlah segala kewajiban-kewajibanku itu. Haleluya, saudara. Jadi ketika kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Bapak Ibu menyadari sekarang ini bahwa kita harus dalam pemahaman siapa kita. Manusia yang punya banyak kelemahan, kekilafan, kewajiban, hutang, dosa. Bapak Ibu harus akui. Siapa di sini manusia yang sejak lahir tidak pernah berdosa? Halo Bapak Ibu, tidak mungkin, tidak ada. Semuanya manusia sudah hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa, terikat dengan dosa. Nah, ketika kita menyadari siapa kita, jati diri kita, hakikat kita, Tuhan mengajarkan dalam pengajaran yang paling dalam ini lewat doa Bapa kami. Berdoalah, Bapa, hapuskanlah semua kewajibanku, hapuskanlah semua hutangku. Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Pertanyaannya, saudara, kenapa Bapak, Ibu, dan saya, kita orang percaya, harus meminta agar Bapa mengampuni kita? Ya, saudara diajar oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, berdoalah, Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Pertanyaannya, Bapak Ibu mengerti apa tidak? Saudara mengerti apa tidak? Kenapa kita harus meminta ampun kepada Bapa?
Kenapa kita meminta agar Bapa mengampuni kita? Apa alasannya kita berkata demikian? Apa alasannya kita memohon pengampunan kepada Bapa? Coba kita expose penjelasan ini lewat ayat-ayat yang mau saya bagikan kepada saudara. Coba kita buka Yesaya dalam Perjanjian Lama. Ya, Yesaya nabi besar ini pasal yang ke-55. Kitab Nabi besar Yesaya pasal 55, ya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Coba kita buka Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Silahkan dibaca. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Perhatikan baik-baik. Sebelum zaman Tuhan Yesus, Nabi besar Yesaya sudah mengatakan bahwa Allah akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Ya, dengan berlimpah-limpah. Dengan sukacita, dengan sukarela Dia akan memberikan pengampunannya kepada orang yang memohon pengampunan kepadanya. Itu kenapa dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengingatkan kembali, mengajarkan kembali kepada murid-muridnya. Kamu tuh manusia yang punya banyak kelemahan, yang punya banyak kekilafan, yang hidup dalam dosa, terikat dengan dosa secara sadar tidak sadar. Maka mintalah pengampunan dari Tuhan, dari Bapa. Kenapa? Karena Bapa akan memberikan pengampunannya dengan limpahnya. Haleluya, saudara. Ini hebatnya, ini luar biasanya Allahmu dan Allahku, Tuhanmu dan Tuhanku, Yehova itu, saudara. Bapa di surga itu. Ya, coba kita dalami lagi. Markus, sekarang kita coba expose dari Injil Markus, saudara. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Silahkan dibaca. Markus pasal 2 ayat yang ke-7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Perhatikan baik-baik. Penginjil Markus mengatakan siapa yang dapat mengampuni kalau bukan Allah sendiri. Jadi saudara, kenapa kita harus meminta agar Bapa mengampuni kita dalam doa-doamu? Ketika Bapak, Ibu, dan saya sudah menyadari kapasitas kita, siapa diri kita, hakikat kita, jati diri kita, manusia yang punya banyak kekilafan, punya kelemahan, punya dosa. Kenapa kita harus meminta ampun kepada Bapa? Yang pertama tadi, kalau kita minta ampun kepada Bapa, Allah kita ini, Dia adalah Allah yang memberikan pengampunan dengan limpahnya. Itu kata Yesaya tadi. Dan apa kata Markus? Karena pengampunan sejati hanya bisa diberikan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, maka kalau saudara mau mendapatkan pengampunan sejati itu, maka ayo kerjakan seperti yang Tuhanmu ajarkan kepada kita. Berdoa dalam setiap doamu, khususnya ketika kita berdoa Bapa kami, khususnya ketika kau mau menjadi seorang Kristen sejati. Kita harus terus minta ampun kepada Bapa di surga akan kesalahan kita. Dan dengarkan firman Tuhan katakan, Bapa akan memberikan pengampunan dengan limpah. Dengarkan, pengampunan sejati itu akan diberikannya kepadamu dan kepadaku. Haleluya. Itu alasan kenapa Tuhan Yesus mengajar doa seperti itu. Nah saudara, kemudian ada pertanyaan berikutnya mestinya. Ketika kita sudah memahami, ya, kenapa kita harus meminta agar Bapa mengampuni kita? Pertanyaan berikutnya, kenapa manusia itu butuh pengampunan? Ya, memang Allah adalah Allah yang akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Memang Allah akan memberikan pengampunan sejati. Pertanyaannya, kenapa tapi kita harus minta ampun kepada Bapa? Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah yang menciptakan semesta ini? Nah saudara, kalau kita memperhatikan dengan Alkitab dengan secara sungguh Alkitab kita, ya, berulang-ulang Alkitab katakan bahwa karena hutang, karena kewajiban, karena kesalahan, karena dosa kita teramat banyak. Coba, ya, biarlah apa yang dikatakan Paulus dalam surat Roma ini memberkati saudara. Roma 3 ayat 23, nanti dibaca Roma 6 ayat 23. Silakan dibaca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah.
Bapak Ibu nggak bisa abaikan ayat ini. Semua orang, bukan 1-2 orang saja, bukan cuma jemaat saja, tapi pendetanya juga, semua. Ini bicara mengenai semua orang. Tidak dibatasi siapa itu, apakah orang percaya atau orang tidak percaya, orang Kristen atau bukan orang Kristen. Semuanya sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah atas orang tersebut. Kemudian Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karena semua orang sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka semua orang sudah terikat dalam dosa, sadar, tidak sadar, disadari apa tidak oleh orang tersebut. Dan dosa itu upahnya adalah maut, saudara. Thanatos, kematian, neraka. Semua orang beragama, lepas apapun agamanya tahu ada neraka, saudara. Ya, semua orang takut. Ya, saya sudah cek, tanya semua orang. Mau orang pinter, orang bodoh, orang terpelajar, orang yang tidak pernah sekolah sekalipun, orang beragama, orang tidak beragama. Kalau saya tanya, takut nggak ke neraka? Mau nggak ke neraka? Jawabannya takut, Pak. Saya nggak mau, Pak. Tidak ada orang normal yang berani menjawab saya tidak takut ke neraka. Semuanya takut ke neraka. Semuanya tidak mau ke neraka. Nah, Bapak Ibu harus memahami ini. Kenapa Bapak Ibu dan saya butuh pengampunan dari Bapa di surga? Karena kita sudah terikat dengan dosa. Kita ujungnya maut tadinya, saudara. Nah, untuk itu minta ampun kepada Bapa di surga. Bapa akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Dan pengampunan sejati dari Bapa akan diberikan kepada kita. Was wonderful Lord. Luar biasa Tuhanmu dan Tuhanku itu. Nah, kemudian saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan atas dosa kita itu? Ya. Apakah berdoa saja seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti pembahasan pada sesi ini? Kita berdoa saja gitu ya. Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, maka ujuk-ujuk, maka langsung seketika itu, sekejap mata dosa kita diampuni? Apakah hanya dengan berdoa saja, Bapa ampunilah aku karena aku sudah berbuat salah, berbuat dosa, maka otomatis kita akan diampuni? Dan apakah semua orang ketika berdoa, Bapa ampunilah aku, maka dosanya otomatis akan diampuni? Ya, biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab, saudara. Ya, coba kita lihat konteksnya terlebih dahulu tentang pengajaran ini. Coba kembali ke Lukas pasal 11 tadi, saudara. Kita buka Lukas pasal 11, saudara. Ya. Jadi Lukas pasal 11 ini adalah Injil yang paralel dengan Matius 6 yang kita bahas dalam beberapa seri dalam Mutiara dan Doa Bapa Kami ini. Ya, di Matius pasal 6 itu ada pengajaran tentang doa Bapa Kami yang ditulis oleh Matius. Ya, kemudian Lukas juga mengcovernya, mencatat dalam peristiwa yang sama, tentu dalam konteks yang sedikit berbeda, latar belakang sedikit berbeda karena Matius dan Lukas adalah orang yang berbeda di zaman yang berbeda. Ya, nah bahasanya Lukas tentang doa Bapa Kami, tentang ketika Yesus mengajarkan doa Bapa Kami ini, itu kita perhatikan, coba kita baca ayat 1-nya. Lukas pasal 11 ayat yang pertamanya, silakan. Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah perhatikan baik-baik, ini konteksnya. Di Injil Matius pasal 6 kita nggak bisa ngelihat ya ketika kapan Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Tidak dicatat oleh Matius. Tapi meskipun tidak dicatat oleh Matius, Lukas mencatatnya. Saya pernah singgung ini di sesi-sesi yang berikutnya, di seri yang sebelumnya, saudara. Ya, di seri-seri awal pengajaran doa Bapa Kami ini, di dalam Injil Lukas pasal 11 itu konteksnya kelihatan sekali. Bahwa ketika Yesus mengajarkan berdoalah Bapa Kami yang di surga, dikuduskan namamu, Yesus sedang mengajarkan doa ini hanya kepada murid-muridnya. Saudara, ayat 1 pasal 11 jelas, Yesus lagi berdoa di salah satu tempat. Ketika Yesus berhenti berdoa, murid-muridnya berkata, salah seorang muridnya berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Jadi saudara, ketika Yesus berdoa di satu tempat itu, tentu tidak diikuti oleh banyak orang, kerumunan orang banyak, 5.000 orang. Tidak, saudara. Ini hanya masa-masa pribadi, masa-masa private.
Yesus dengan murid-muridnya. Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke satu tempat khusus, bukan berkhotbah, bukan menyembuhkan banyak orang sakit, tapi untuk dia bisa berdoa. Ketika Yesus selesai berdoa, berhenti berdoa, seorang muridnya bilang, "Guru, ajar dong kami berdoa supaya kami bisa berdoa seperti guru berdoa." Guru-guru kami, guru-guru yang lain, rabi-rabi yang lain, itu mengajar murid-muridnya berdoa. Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Kami kepengen, kami murid-muridmu juga bisa berdoa seperti dirimu berdoa. Jadi saudara, clear. Doa Bapa kami ini, pengajaran Yesus eksklusif hanya kepada orang yang menjadi murid-muridnya. Apa saudara? Murid-muridnya. Jadi ketika saudara kalau mengaku dirimu adalah murid-murid Yesus, saudara bisa berdoa, "Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami." Maka Bapamu akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Maka pengampunan sejati itu akan diberikan Bapa kepada kita. Ini kelihatan sekali oleh tulisan Yohanes, saudara. Coba kita lihat surat Yohanes di bagian belakang Alkitab Perjanjian Baru. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tolong dibaca. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Haleluya, silakan dibaca. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, perhatikan baik-baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, dan Allah akan mengampuni kita akan semua kesalahan-kesalahan kita. Halo, kita, saudara. Yohanes sedang nulis surat ini kepada murid-muridnya, kepada jemaat Kristen mula-mula, kepada gereja yang ada di zaman Yohanes hidup. Ketika dia nulis, dia menggunakan kata kita. Jika kita mengaku dosa kita, kitanya siapa? Yohanes, dan yang membaca surat Yohanes ini. Benar saudara ya? Yohanes sebagai penulis dan juga pembacanya. Kita. Ketika saya bicara dengan saudara lewat media ini, saya bicara dengan kata ganti kita, maka saya sedang membicarakan saya dan saudara yang mendengarkan khotbah saya. Nah, kita di sini dalam konteks 1 Yohanes 1 ayat 9 tentu siapa? Murid-murid Tuhan. Karena Yohanes adalah rasul Tuhan dan jemaat yang membaca suratnya adalah orang-orang Kristen gereja awal. Jadi jika kita mengaku dosa kita, jika orang percaya, murid-murid Yesus mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Jadi yang bisa mendapatkan pengampunan atas salahnya, atas dosanya. Siapa yang dapat meminta penghapusan atas semua kewajiban dan hutang-hutangnya kepada Tuhan? Hanya murid-murid Yesus. Hanya siapa saudara? Murid-murid Yesus. Jadi pertanyaan boldnya, yang huruf merahnya, kalau ini artikel yang saya ketik, saudara murid Tuhan atau bukan? Kalau saudara belum menjadi murid Tuhan, maka saudara gak bisa minta ampun atas segala dosamu kepada Bapa di surga. Saudara gak akan mendapatkan hak itu. Yang boleh berdoa demikian dan akhirnya mendapatkan pengampunan dari Allah, pencipta langit dan bumi, dari Bapa di surga, hanyalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah saudara, yang mendapatkan privilege, keuntungan seperti ini adalah kita. Jadi saudara, kalau saudara sudah menjadi muridnya Tuhan, terus kita berbuat salah, sengaja atau tidak sengaja, ya. Kalau saudara menjadi murid Tuhan, ya, saya percaya saudara tidak akan berbuat dosa yang saudara sengaja, ya. Bangun tidur pagi-pagi, ya, terus udah punya rencana, pokoknya nanti siang saya mau korupsi, nanti siang saya mau fitnah teman saya, nanti siang saya mau zolimi, saya mau tikam dari belakang atasan saya. Tentu tidak kalau saudara sudah bertobat sungguh, benar ya saudara ya. Tapi meskipun kita tidak merencanakan dosa yang kita mau perbuat sengaja,
sebagai manusia yang fana, saudara, ya, kita masih sering kalau mau jujur berbuat dosa yang tidak disengaja, ya. Ya, karena kita masih hidup di dunia ini, dunia yang jahat ini, ya. Daging ini lemah, Alkitab katakan. Saya tidak mengajar agar kita melegitimasi, oh iya kan, benar kan, kita masih bisa berbuat dosa. Dosa tidak mungkin kita perbuat. Tapi kalau yang tidak disengaja, bisa jadi, saudara. Ya, meskipun dosanya kita anggap kecil, ekspresi muka saja. Ya, saya kalau memang sedang tidak mau diganggu, saudara, ya, sedang ada pikiran begitu misalnya, ya, atau lagi mau fokus sedang mengetik artikel tertentu, membahas suatu masalah tertentu, saya sedang renungkan, isi saya ngomong mau yang manis-manis, apalagi ngomong yang pahit gitu, ya, ekspresi muka saya pasti menunjukkan saya jangan diganggu, ya, saudara. Raut muka saya mungkin agak mengernyitkan dahi gitu, ya. Terus mata saya agak menatap istri saya dengan berkata, jangan usik saya dulu, jangan ganggu saya dulu. Saya lagi mikir nih, saya lagi merenungkan sesuatu nih. Ya, saudara. Ya, itu kan spontan aja, ya, karena saya lagi mau fokus sama hal ini gitu, ya. Terus ketika istri saya ganggu saya, lagi mau ngomong meskipun manis, ya, saya bilang, perhatikan, saudara, ya. Dan dia bisa terluka juga karena dia nggak mengerti apa yang sedang saya gumuli. Dan kalau dia terluka, dia menangis, terus dia akhirnya kenapa ya di hatinya gitu, kenapa saya punya suami begini, mau cerita aja kok nggak bisa, mau cerita aja kok dia malah begitu, matanya ngeliatin saya kayak ngeliatin setan gitu, ya, mukanya kok nggak seneng banget sama istrinya ini gitu kan, ya. Saya sudah berbuat dosa. Itu nggak disengaja loh, saudara. Dan kalau kita memahami, bercermin dengan diri kita sendiri, hal-hal seperti itu seringkali kita lakukan. Ya, kita shalom tiap hari Minggu, shalom sama teman-teman kita satu gereja. Apa kabar? Selamat hari Minggu, ya. Terus ada kalanya ketika kita mau fokus sama teman kita yang satu, kita disyalomin sama orang lain, kita cuma refleks aja ngasih tangan, tapi muka kita masih ngomong sama orang yang kita ajak ngomong gitu, ya. Jadi yang ngasih salam kita nggak lihat tatap mata, kita nggak sengaja melukai dia, ya. Karena kita lagi fokus ngomong ini, teman kita karena sopan kita kasih tangan kita shalom, tapi kita matanya ke orang lain, dia bisa tersinggung loh. Ih, kok gitu ya, mentang-mentang saya miskin, saya nggak dilihat matanya, terluka, dosa kita loh. Nah, saudara, kayak gitu-gitu, ya, kita harus memahaminya. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa seperti ini, kita berbuat dosa yang tidak kita sadari, tidak kita rencanakan, tidak kita sengaja, saudara punya privilege, saudara punya keuntungan. Ini keuntungan kita, anak-anak Tuhan, ini keuntungan kita, murid-murid Yesus. Tinggal minta ampun saja. Maka kalau kita minta ampun, dosa kita akan diampuni. Nah, saudara, untuk bisa menjadi murid Yesus yang punya privilege seperti ini, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya keuntungan seperti ini, supaya kita bisa menjadi kita tadi, sehingga kalau buat dosa sengaja tidak sengaja kita minta ampun, dosa kita akan diampuni oleh Bapa di surga. Nah, harus seperti apa? Coba kita bahas yuk. Yang pertama, saudara, kita buka Kisah Rasul. Coba kita buka Kisah Rasul, pasal yang ke-10, saudara. Kisah 10 ayat yang ke-43, Kisah 10 ayat yang ke-43, ini kata penulis Lukas dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Apa kata firman Tuhan? Silakan dibaca. Kisah para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Perhatikan baik-baik. Kisah 10 ayat 43 mengatakan dengan sangat tajam, ya saudara, ya. Barang siapa percaya kepadanya, nyanya besar. Barang siapa percaya kepada Yesus, karena nyanya menuju kepada Yesus, maka ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya, oleh karena nama Yesus. Jadi saudara yang menjadi murid Yesus, saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan diampuni karena kuasa namanya. Haleluya. Jadi untuk bisa menjadi kita, menjadi benar-benar orang yang punya privilege, punya keuntungan, sehingga kalau kita dalam melewati sisa hidup ini berbuat salah sengaja maupun tidak sengaja, terus saudara menyesali, saudara minta ampun sama Tuhan, maka dosamu yang merah seperti kermizi sekalipun akan diampuni oleh Bapa. Saudara harus menjadi orang yang percaya
kepada Yesus terlebih dahulu. Believe kepada Yesus. Percaya kuasa namanya. Percaya perbuatan-perbuatannya di bumi ini. Percaya kematiannya. Percaya kebangkitannya. Percaya dia sedang menyiapkan tempat bagi kita di surga sekarang ini. Sudah belum di situ? Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi apakah cukup percaya? Nanti dulu. Coba kita lihat ayat yang lain. Masih di Kisah Rasul. Di pasal-pasal terakhir. Kisah Rasul pasal 26. Ya, saudara ya. Kisah pasal 26. Masih dalam tulisan Lukas. Kisah 26 ayat yang ke-18. Haleluya. Ya, coba kita baca. Kisah 26 ayat 18. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah ini khotbahnya Paulus, saudara. Ya, Paulus berkata, kalau saudara mau diampuni dosamu, saudara mau memiliki keuntungan menjadi kita tadi, sehingga kalau kita buat salah, sengaja tidak sengaja, meskipun merah seperti kermiji, kau tinggal minta ampun sama Bapa di surga, maka Bapa di surga akan mengampuni dosa saudara. Saudara yang pertama tadi harus percaya. Kisah 10 ayat 43, Kisah 26 ayat 18 ini, saudara harus beriman. Kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi ini harus dikerjakan, langkah pertama yang harus saudara dan saya kerjakan kalau saudara mau punya keuntungan menjadi orang-orang yang kalau salah minta ampun maka dosanya akan diampuni. Apa itu? Percaya dan beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus berarti menempatkan Yesus satu-satunya. The only one. Tiada yang lain. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau tidak menduakan Dia. Di hatimu, di pikiranmu, di hidupmu ini hanya tertuju padanya. Mataku tertuju padamu. Nah, sudah saudara? Kalau sudah, apakah cukup? Nanti dulu saudara. Untuk menjadi orang yang punya privilege. Sehingga kalau dia berdosa, sengaja tidak sengaja minta ampun, maka dosanya akan diampuni oleh Bapa di surga. Pertama tadi percaya, kemudian beriman. Yang kedua, coba kita buka Markus sekarang ini. Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang keempat. Haleluya, silakan dibaca. Markus pertama ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah saudara, ayat-ayat yang saya paparkan ini saudara di Kisah 10 tadi, di Kisah 26 dan juga di Markus 1 ini jangan dibaca sepotong-sepotong. Saudara ya, ini adalah ayat-ayat yang sangat paralel. Saling kait-mengkait. Kalau saudara mau menjadi orang yang punya privilege, mau punya keuntungan, saudara berbuat salah, terutama salah yang tidak disengaja. Kalaupun ada salah yang sengaja semerah kermiji pun kau meminta ampun kepada Tuhan, maka dosamu pasti diampuni. Bukan cuma percaya dan beriman kepada Yesus, tapi berdasarkan Markus 1 ayat 4 tadi, saudara harus harus bertobat. Ya. Harus bertobat. Haleluya. Dan memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatanmu. Maka Allah akan mengampunimu. Bertobat dan dibaptis. Bertobat adalah meninggalkan dosa. Berbalik arah, metanoia. Saudara harus benar-benar menjadi pribadi yang berbeda dengan dirimu sebelum bertobat. Tadinya pencuri, sekarang benar-benar gak pengen mencuri. Tadinya penjina, sekarang jijik dengan jina. Tadinya suka bohong, gampang banget ngebohong. Sekarang menjadi orang yang menekankan kejujuran. Tadinya seneng banget fitnah orang, sekarang benar-benar jadi orang yang kunci mulutnya rapat-rapat. Itu ada perubahan signifikan 180 derajat. Bukan cuma percaya dan beriman saja. Karena banyak banget saudara, bukan saudara ya, di luar sana. Ya kalau saudara puji Tuhan lah. Berarti dengar khotbah ini berubahlah saudara. Orang ngakunya Kristen. Kenapa? Saya sudah percaya Yesus Pak. Saya beriman Yesus Pak. Saya sudah percaya loh. Saya setiap hari Minggu di gereja. Saya aktivis gereja. Saya pelayan Tuhan loh Pak di gereja. Tapi gak bertobat.
Berapa banyak saudara yang mengenal, mengetahui ada orang yang aktif di gereja, tapi mulutnya ini loh, ngomongin orang mulu. Pendeta bahkan. Statusnya ya jelek-jelekin orang terus. Memfitnah orang terus. Saya bingung kalau ada orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, pendeta pula, yang statusnya masih begitu, jelek-jelekin orang, menjatuhkan nama baik orang. Mikir saya, itu pendeta benar atau pendeta jadi-jadian? Itu hamba Tuhan apa hamba setan itu? Ya saudara. Berapa banyak kita yang tahu di gereja, saudara ya, aktif di gereja, ya. Tapi pikirannya negatif mulu. Ya, nggak pernah positif gitu. Nggak pernah percaya bahwa Tuhan akan tolong dia. Ngomongnya, aduh nih saya ini orang susah. Saya ini benar-benar kena kutuk, 3, 4, 7, 100 keturunan kali ya. Dia nggak pernah mensyukuri hidupnya. Dapat duit 1 juta, cuma dapat 1 juta. Bisa jadi apa? Dapat 10 juta, ya cuma 10 juta, nggak bisa beli motor. Bisa dapat 100 juta, ya cuma bisa beli motor 2, nggak bisa beli mobil. Begitu mulu orangnya. Berapa banyak kita yang ketemu orang-orang model begitu sudah di gereja? Apakah itu cermin orang yang bertobat? Apakah itu cermin orang yang beriman? Nah saudara, perhatikan baik-baik. Nah ini harus dikerjakan. Coba ada satu ayat lagi. Ya, Kisah 2. Ini masih ada hubungannya tadi. Kisah 2 ayat yang 38. Kisah 2 ayat 38. Silakan dibaca. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kembali ditekankan, bertobat dan beri dirimu dibaptis. Kalau saudara dulunya, maafkan saya ya, pemfitnah orang, sekarang kunci mulutmu rapat-rapat. Tadinya pejina, sekarang benci sama jina, hidupnya kudus, itu keren. Tapi tanda pertobatanmu harus disertai dengan memberi diri untuk dibaptis. Kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, mati bagi Kristus dan bangkit bagi Kristus lewat penenggelaman di kolam baptisan. Beri dirimu dibaptis. Baptis itu dari kata dasar baptiso, tenggelam. Makna harafiahnya cuma tenggelam, dicelupkan, gak ada yang lain. Jadi saya mengajarkan lewat media ini. Baptis kalau kau mau bertobat, caranya cuma satu. Selain dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, caranya ya adalah ditenggelamkan. Mau di kolam baptisan kek, di kolam renang kek, di sungai kek, di laut, yang pasti baptiso adalah dicelupkan, ditenggelamkan, bukan dipercik. Ya, kita bisa ngomong nanti lebih dalam lagi. Kita bisa menganalisa teks soal itu nanti. Tapi dalam konteks ini, berilah dirimu dibaptis, saudara. Nah saudara, kalau saudara sudah percaya, beriman, bertobat, dan dibaptis, maka pengampunan akan menjadi milikmu sepanjang hidupmu, saudara. Keren gak tuh? Jadi kita hidup di dunia ini ya, kalau kita secara tidak sadar menyakiti orang, kita tidak sadar berbuat dosa, sadar tidak sadar akhirnya kau menyadarinya, terus kau minta ampun sama Tuhan, maka dosamu diampuni. Dalam hidup ini karena daging ini lemah ya, saudara akhirnya berbuat dosa yang bahkan mungkin cukup berat, tapi kalau kau bertobat sungguh, kau menyesali sungguh, kau minta ampun sama Tuhan, maka dosamu yang merah seperti kermizi akan Tuhan buat putih seperti salju. Jadi percaya, beriman, bertobat, dibaptis, one package, satu paket. Supaya kau dan aku punya privilege, memiliki keuntungan itu. Menjadi kelompok kita, murid Yesus. Yang ketika berdoa kepada Bapa minta ampun, Bapa akan memberikan pengampunannya dengan limpah. Pengampunan sejati menjadi milik kita. Nah saudara, haleluya. Jadi Matius pasal 6 ayat 12 yang berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita sudah expose pada seri ini. Penting saudara meminta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita sudah percaya, sudah beriman, sudah bertobat, sudah dibaptis,
apakah secara otomatis dosa-dosa yang diperbuat kita sengaja tidak sengaja itu akan diampuni? Saya ulangi ya. Berdasarkan Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Pertanyaan saya, tadi kan saya katakan ya, bahwa orang yang punya keuntungan ya, kalau dia berdosa minta ampun sama Bapa maka dosanya akan diampuni adalah orang yang masuk kelompok kita. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, jika kita mengaku dosa kita, Yesus mengajarkan doa Bapa kami pada murid-muridnya. Maka kita di sini adalah murid-murid Yesus. Kalau Bapak Ibu mau menjadi benar-benar murid Yesus, menjadi orang yang masuk kelompok kita, sehingga kalau kita buat salah dosa, kita minta ampun dosa kita diampuni. Bapak Ibu tadi katakan, sudah saya ajarkan, harus menjadi orang yang percaya, beriman, bertobat, dibaptis. Sekarang saya bertanya, kalimat pertanyaan terakhir saya. Kalau saudara sudah percaya, beriman kepada Yesus, saudara sudah bertobat tinggalkan yang lama, dan sudah lahir baru, dibaptis. Apakah semua dosa kita secara otomatis akan diampuni? Apa jawabmu saudara? Kalau saya berani berkata, tidak. Kita bisa berdebat panjang soal ini. Tapi perhatikan baik-baik. Memang orang yang diampuni dosanya oleh Bapa di surga ketika dia minta ampun kepadanya adalah orang yang percaya, beriman kepada Yesus, orang yang bertobat, orang yang dibaptis. Tapi meskipun saudara sudah percaya, beriman kepada Yesus, sudah bertobat dan sudah dibaptis, tidak secara otomatis dosamu akan diampuni Tuhan. Nah, kalau begitu gimana dong Pak? Gimana supaya kalau saya sudah percaya, beriman, sudah bertobat, sudah dibaptis, dosa saya bisa diampuni oleh Bapa di surga? Matius 6 ayat 12, itu kenapa Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Itu kenapa 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, saudara harus mengaku dosamu di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Perhatikan ya. Itu kenapa Tuhan mengajarkan berdoalah, ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara disuruh untuk menyebut, mengakui dengan lidah mulutmu kepada Tuhan. Dengan hatimu, Tuhan ampuni aku akan kesalahanku. Harus ada pengakuan saudara. Itu kenapa 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengakui dosa kita. Berapa banyak saudara orang yang sudah masuk kelompok kita ini, murid-murid Yesus, sudah percaya, sudah beriman, sudah bertobat, sudah dibaptis, tapi tidak pernah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia berpikir, dosaku udah diampuni, aku kan orang Kristen. Loh enggak. Saudara harus tetap mengaku dosamu. Harus tetap mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan harus tetap mengucapkan kalimat, meski itu tidak terucap sekalipun, tapi dari hati harus kelihatan. Tuhan, ampuni aku. Maka penting, di seri ini saya tekankan, untuk berdoa. Ucapkan itu. Bapa, ampuni kesalahan kami. Kalau kau sudah percaya beriman kepada Yesus, kalau kau sudah bertobat dan dibaptis, kalau kau buat salah sengaja tidak sengaja, terus kau akui dengan mulut lidah hatimu, Tuhan ampuni salahku, maka dosamu akan diampuni. Maka bertobatlah, maka minta ampunlah kepada Tuhan saudara. Pengampunannya luar biasa buat saudara. Dicurahkannya bagi saudara. Pengampunannya limpah, Yesaya katakan tadi. Pengampunan sejati akan menjadi milikmu kalau kau mengakuinya di hadapan Bapa. Semoga diberkati. Kalau kau diberkati lewat sesi ini, diberkati oleh pengajaran ini, bagikan. Saudara bisa khotbahkan, saudara bisa sampaikan kepada orang lain. Atau kalau mau mudah, saudara kenalkan channel YouTube kami JKIDW kepada orang banyak. Atau saudara kalau ada berkat, saudara bisa download saudara. Terus saudara bisa di burning, di CD, di DVD, saudara bisa kirim, bisa kasih orang banyak. Supaya pengajaran jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kenalkan channel YouTube kami, JKIDW. Subscribe supaya saudara berlangganan secara otomatis setiap kami upload setiap hari Sabtu. Dukung kami terus dalam doa dan semoga program ini menjadi berkat buat saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.